Belakangan ini aku beberapa kali ketemu pertanyaan kayak, "Bang, bikin tutorial setup code editornya dong. Bang, cara setup Neofilm-nya gimana? Bang, aku udah install Neofilm tapi kok tampilannya beda." Jadi video ini aku dedikasikan buat kalian. Ya, kalian yang bingung gimana cara nge-setup Neofilm buat jadi code editor seutuhnya. Halo, aku Getter Setia, konten kreator yang membahas seputaran web. Aku streaming setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam 3 sore. Oke, sebelum lanjut, aku mau jelasin dikit apa itu Vim, Vimmotion, dan Neofilm, biar nantinya agak bingung. Vim adalah text editor yang dikembangkan oleh Bram Molinar. Vim dibuat karena menurut Bram, dia perlu text editor yang dapat disesuaikan untuk programmer, support syntax highlighting, serta remote editing via SSH. Nama Vim ini awalnya kependekan dari V-Imitation, tapi saat rilis versi 2.0 diganti menjadi V-Improve, yang dimana V ini adalah text editor yang dikembangkan oleh Bill Joy pada tahun 1976. Jadi Vim ini bisa dibilang text editor yang menyerupai V, tapi dengan fitur tambahan. Nah, kalau Vimmotion itu adalah cara kita mengedit teks atau berinteraksi dengan text editor Vim. Karena cara pakai Vim ini agak berbeda dengan text editor umumnya, maka muncullah istilah Vimmotion. Untuk menggunakan Vimmotion di zaman sekarang, nggak perlu menginstal Vim, karena sudah banyak plugin Vim di berbagai text editor, kayak Idea Vim untuk text editor buatan JetBrains. Kalau di VS Code itu ada Vim Extension. Nah, kalau Neofilm adalah fork dari Vim yang berfokus pada extensibility dan usability. Lalu di Neofilm, untuk melakukan konfigurasi, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Lua. Walaupun sebenarnya Neofilm support VimScript, kita akan pakai Lua. Oh ya, aku mau kasih kredit buat Typecraft Channel, karena video ini terinspirasi dari video Neofilm course yang dia buat. Di video ini, kita akan menginstal Neofilm, lalu konfigurasi Neofilm, mulai dari setting leader key, sampai integrasiin Git. Untuk plugin yang akan diinstal, nanti kalian bisa menyesuaikan. Nanti aku tambahin label opsional atau wajib, biar kalian tahu plugin apa aja yang bisa kalian skip. Kalau nanti kalian bingung, boleh dibuka repository yang ada di deskripsi, atau tanya di kolom komentar. Oke, kita langsung aja masuk ke tahap instalasi. Selanjutnya kita akan mendownload dan menginstal beberapa software yang diperlukan. Yang pertama itu Git, kalian bisa ke browser, kalian bisa buka browsernya, dicari Git, terus ini yang paling atas, yang ini, Git, terus di sini download yang versi Windows. Biasanya tuh komputer zaman sekarang 64 bit ya, nggak tahu kalau masih ada yang pakai komputer 32 bit. Jadi ini download yang 64 bit standalone. Nah, kalau sudah di-download, nanti silahkan diinstal kayak biasa. Ya, next aja lah, kayak install software biasa. Terus kalau sudah keinstall, kalau kalian buka command prompt-nya, terus ketik git, nah dia bakalan muncul kayak gini nih. Selanjutnya itu kita perlu terminal. Nah, kalau teman-teman pakai Windows 10 versi lama, itu kan terminalnya kan terminal command prompt jadul gitu ya. Belum kayak gini tampilannya, itu masih pakai yang lama. Jadi teman-teman perlu download terminal di Microsoft Store dulu. Jadi di sini buka Microsoft Store-nya, terus cari terminal. Nah, kemudian pilih yang ini nih, Windows Terminal. Nah, kalau sudah diinstal dia, tulisannya ganti jadi open di sini. Silahkan teman-teman install, terus nanti terminalnya jadi tampilannya kayak gini. Bukan yang lama lagi, jadi yang baru kayak gini. Selanjutnya itu kita perlu ripgrep. Ripgrep ini untuk fuzzy finding, kayak grep tapi bisa support multi-threading kalau nggak salah keunggulannya. Nah, di sini cara installnya, pilih yang ini, yang Windows. Windows 10 biasanya udah ada Choco, jadi kita pakai yang ini aja, Choco install ripgrep. Terus buka terminalnya, aku clear dulu, terus di Choco install ripgrep kayak gini. Ininya nggak perlu. Nah, sudah keinstall. Terus kalau sudah keinstall, kita RG. Nah, dia muncul kayak gini. Itu tandanya ripgrep-nya sudah bisa diinstal. Sudah terinstall. Kemudian kita perlu Nerdphone. Bisa dicari di Google Nerdphone. Untuk linknya nanti aku drop di deskripsi. Kalian bisa langsung buka linknya aja. Kemudian kita download Nerdphone. Di sini Nerdphone. Terus download. Nah, di sini bisa pilih mau pakai font apa.
Tapi saya itu biasanya pakai JetBrains Mono Nerd Font yang ini, di download. Karena saya sudah download, ini saya cancel aja. Terus kalau sudah di download, zipnya di open, select semua fontnya, tuh ekstrak, terus pilih tempat ekstraknya. Saya ekstrak di sini. Oh sudah ternyata, jadi saya no aja. Terus buka itunya, font yang sudah diekstrak tadi. Nah di sini. Terus cara nginstal font itu, kalau nggak tahu, Ctrl+A. Ini kan banyak nih, kita Ctrl A. Terus klik kanan, install. Nah karena saya sudah nginstal fontnya, jadi di sini saya no. Tapi kalian kalau belum diinstal fontnya, silahkan langsung dilanjutin aja. Terus kita install Neofim. Silahkan di Google Neofim, kita buka nih neofim.io, install now, terus cari yang Windows. Nah ini Windows, terus kita pilih yang ini, Choco install Neofim, yang ini. Nah karena saya sudah install Neofim, jadi nggak saya jalanin. Tapi nanti kalau kalian jalanin terus dia minta konfirmasi, itu dikonfirmasi aja, pencet Y kalau nggak salah, Y atau A, itu aku lupa. Nah nanti kalau Neofimnya sudah keinstall, nvim dash version. Nah, dia muncul kayak gini nih kalau kita jalanin pakai dash version. Di sini saya pakai Neofim versi 095. Selanjutnya kita coba setting terminal yang di-download tadi. Karena menurut saya terminal Windows itu settingan bawaan itu agak bikin risih gitu. Ada suara bellnya, terus kita harus ganti fontnya juga, sama kita atur warna terminalnya. Jadi bisa kalian buka terminal yang di-download tadi. Nah, di sini. Ini kan saya sudah ada settingannya, mungkin tampilan punya kalian nggak kayak gini. Jadi kita setting dulu. Yang pertama kita matiin suara bell. Jadi di ini menu drop down yang di sini. Terus ke setting. Lalu pilih profile yang di sini, ke profile default. Terus pilih advance. Kemudian di sini ininya pasti dicentang ya. Use the new text render engine. Ini dicentang on, terus bell notification style ya. Nah, di sini dimatiin semua centangnya biar gak berisik gitu. Oke, kita save. Terus balik lagi ke default. Terus ke appearance. Nah, di sini kita ganti warnanya. Di sini saya pakai one half dark, terserah kalian mau pakai tema yang mana. Terus kita ganti font. Di sini saya sudah ke setting ya fontnya. Kalian pilih sesuai dengan font yang kalian pakai dan pastiin font yang dipilih itu font nerd font ya. Terus di sini saya kalau ke startup, nah di sini default profilnya itu saya pilih Windows PowerShell dan default terminalnya itu Windows Terminal, bukan Windows Console Host yang bawaan ini yang jadul nih. Nah saya pilih yang ini Windows Terminal. Kalau semuanya sudah disetting, di save, close. Nah, kalian coba buka lagi. Nah, mungkin tampilannya yang sekarang udah agak berbeda. Karena saya nggak ngubah settingan sama sekali, jadi tampilannya masih sama kayak yang pertama. Mungkin yang kalian ada berbeda nanti. Selanjutnya kita coba buka Neofimnya. Ketik nvim di terminal kalian. Lalu akan muncul tampilan default dari Neofim. Seperti yang sudah saya singgung di awal, Neofim ini berbeda dengan Vim yang menggunakan Vim script untuk melakukan konfigurasinya. Pada Neofim, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Lua. Buat teman-teman yang nggak paham sama sekali dengan Lua, tenang aja, nggak bakalan sulit kok, karena kita cuma melakukan konfigurasi aja. Untuk bisa membaca file konfigurasi kita harus menyimpan file Luanya di lokasi yang sudah ditentukan oleh Neofim. Kalau di Windows, itu defaultnya di c/user/nama user kalian di app data lokal Neofim. Kita coba buka pakai Explorer. Di sini di c users, nama usernya, terus di app data ini kalau misalnya nggak muncul, kalian bisa nyalain ini settingannya. Nah, ini option view hidden file and folder, lalu pilih show. Nah, di sini app data lokal. Nah, nanti di sini ada folder nvim. Kalau foldernya nggak ada, kalian bisa buat sendiri aja foldernya. Pastiin namanya nvim.
Oke, di sini. Lalu kita coba copy ininya, lokasinya. Lalu kita keluar dari Neofim. Ini titik 2, Q. Lalu kita pindah ke folder konfigurasinya. CD. Seperti itu. Nah, sudah masuk di dalam foldernya, kita buka lagi pakai Neofim, nvim. Lalu kita buka file tree bawaan dari Neofim. Titik 2, besar, X. Nah, di sini kita buka netrw atau file tree bawaan dari Neofim. Kemudian sedikit tambahan, kalau nanti teman-teman ketemu error no C compiler found, nanti kalian bisa install compiler C-nya dulu. Boleh pakai GCC, Clang, atau kalau yang sekarang itu bisa pakai Zik. Nah, untuk saat ini saya lebih prefer pakai Zik karena installnya lebih mudah. Bisa pakai Choco install Zik. Kita akan coba konfigurasi dulu dikit. Titik 2, EX untuk membuka file tree bawaan dari Neofim, enter. Nah, lalu di sini kita bisa navigasi pakai HJKL, terus bikin file barunya itu pakai persen, terus nama filenya init.lua, enter. Nah, kita sudah di dalam file init.lua-nya. Kita coba ini print, karena ini bahasa pemrograman kita bisa print hello world, lalu di save, terus SO, tuh dia filenya bakalan berjalan. Kita delete aja karena nggak perlu. Nah, sebelum lanjut, saya mau bahas sedikit dulu mengenai Vim API, karena kita akan berinteraksi dengan API-nya Vim untuk bikin konfigurasinya. Kalian bisa ketik titik 2, H ini untuk buka menu help, terus ketik vim.o. Nah, di sini vim.o ini merupakan option yang hanya memiliki scope di buffer dan window. Intinya kalau kita set sesuatu di vim.o, maka settingan kita hanya akan berlaku di scope buffer dan window. Lalu di sini ada vim.go. Ini scope-nya global. Terus bo ini scope-nya buffer, sama wo scope-nya di window. Kita bisa quit titik 2Q. Nah, nantinya kalau teman-teman ada yang bingung karena saya nggak bisa jelasin semuanya, kalian bisa buka help menunya, titik 2H, lalu keywordnya apa? Misalnya vim.opt. Nah, di sini silahkan dibaca. Lanjut, kita coba settingan dasar dulu kayak leader key, terus ukuran tab, dan kalau di Windows, kita ganti shell yang di-spawn sama Neofim-nya ke PowerShell. Nah, ini kita set leader key-nya dulu, masuk ke mode insert, pencet I, vim.g.mapLeader. Kita set ke ini, spasi. Nah, ini saya tambahin komen aja. Set leader key ke spasi. Nah, leader key ini ibaratnya prefix gitu. Nanti kalau pas kita bikin keymapnya jadi gak gampang tabrakan. Nah, kalau kalian mau ngeset leader key-nya selain jadi spasi terserah, cuman di tutorial ini saya pakai spasi, dan kalau kalian mau ngikutin sangat disarankan pakai spasi biar nantinya gak bingung gitu. Lalu kita mau ngeset settingan clipboard biar dia perilakunya kayak clipboard pada umumnya. Lalu cara ngesetnya itu vim.opt.clipboard sama dengan ini unnamed plus. Nah, kalau kalian mau cari tahu settingan clipboard lainnya bisa dibuka help menunya. Titik 2H clipboard. Nah, di sini. Kemudian kita coba set ukuran tabnya. Di sini saya mau pakai ukuran tab 4 spasi. Kalau kalian mau ukuran tabnya 2 spasi, silahkan angka 4-nya diganti dengan angka 2. Lalu kita coba ganti shell bawaan dari Neofim-nya ke PowerShell. Nah, di sini settingan untuk mengganti shell-nya. Kalian kalau mau ganti jadi PowerShell juga silahkan di kopas saja, di pause videonya terus di kopas. Lalu selanjutnya ini opsional sih, tapi saya suka relative line number, jadi saya mau nyalain relative line number. Lalu saya akan kopas beberapa settingan yang saya pakai. Nah, di sini
buat line break nanti biar kalau teksnya nge-wrap, hasil nge-wrapnya itu sejajar dengan teks yang di atas. Kemudian ini untuk incremental search, jadi kalau kita search di sini garis miring theme, nah dia pelan-pelan ada highlightnya. Lalu di sini nyalain terminal color, terus di sini buat kalau misalnya kita scroll ke bawah ya, nanti itu ada kayak padding 10 line, jadi nggak mepet banget ke bawah kayak gini. Tuh, ini kan mepet nih ke bawah nih. Nah, nanti dia ada padding dikit ke bawahnya 10 baris. Selanjutnya kita save ya, jangan lupa di save. -2W, enter, tuh. Dia sudah ke save, lalu -2SO, enter. Nah, di sini kelihatan tuh ada relative line number-nya. Jadi kalau pakai relative line number mau loncat ke set PowerShell itu bisa 17K. Tuh, dia langsung bisa loncat secara relatif dari posisi kursor kita sekarang. Jadi nggak bingung ngitung-ngitungnya. Kalau sudah sampai sini kita lanjut ke install package manager. Nah, untuk package manager di Neofim ini dulu orang-orang pada pakai Packer, gimana itu ngomongnya. Nah, cuman karena kita anak zaman now jadi kita pakai Lazy. Silakan teman-teman buka browsernya, lalu ketik di sini Lazy Nvim. Nah, di sini kita langsung pilih yang ini, yang GitHub /lazy.nvim. Kemudian cara installnya yang ini kita copy, lalu ke sini ke paling bawah. Nah, paling bawah paste, terus nah di sini kita perlu require lazy setup plugin opts options di sini. Kita copy, balik lagi ke sini, lalu ke paling bawah paste. Nah, kita perlu apa tuh? Kita perlu 2 variabel di sini, plugin sama options. Jadi bikin variabel dulu di sini. Nah, kita bikin variabel dulu di sini. Local plugins. Ini tuh apa namanya? Dictionary, atau kalau di Lua tuh kalau nggak salah Lua table ya. Terus kita bikin satu lagi local options sama Lua table juga. Lalu kita save dan SO. Terus kalau kita keluar, enter, terus buka lagi Neofim-nya. Terus kita ketik di sini lazy. Nah, aduh silau. Nah, di sini sudah ada lazy-nya sudah keinstall. Selanjutnya kita coba install color theme karena tadi silau. Di sini kalian boleh bebas pakai color theme apa aja. Nah, saya bukain beberapa contoh deh. Tokyo Night, terus One Dark Nvim, One Dark Pro yang ini, sama apa lagi yang biasa orang pakai itu, Cat, Puccin, Nvim. Nah, kalian terserah mau pakai apa. Ayu ada gak? Ayu, Nvim. Nah, di sini ada Ayu juga. Kalau mau pakai color theme Ayu, saya mau pakainya One Dark Pro. Jadi cara nginstallnya itu sama. Nah, kalau yang di Tokyo Night kita lihat dulu. Yang ini di copy. Lalu di sini saya mau pakai One Dark Pro. Lalu scroll ke bawah, di sini ada pilihan lazy. Kita copy semua, balik ke Neofim-nya. Kita buka file init-nya tadi. -2ex init.lua, enter. Lalu scroll ke paling bawah. Terus di sini kita paste dulu, dan delete dulu, terus di sini kita copy. Ini masukin ke dalam Lua table pluginsnya. Sini, koma, dirapiin dikit. Nah, gini. Terus di sini, oh ini ya kehapus ya. Di sini kita copy, lalu paste di sini. Kemudian kita coba keluar. Terus buka lagi nvim init.lua. Nah, di sini sudah keinstall One Dark Pro-nya dan sudah ganti warna Neofim kita. Selanjutnya kita coba install Treesetter. Treesetter ini nanti dipakai buat nge-generate AST atau Abstract Syntax Tree yang nantinya dipakai oleh parser untuk bikin syntax highlighting di codingan kita. Ini kita buka browser, kita cari di sini tree
sitter. Yang ini dibuka, terus scroll ke bawah, lalu pilih ini installation page from the wiki. Kemudian kita cari yang lazy. Lazy itu, nah yang ini nih. Kita copy, set, copy, terus bikin itu baru, kurung kurawal baru di sini. Paste. Ini mau aku rapiin dulu dikit. Sama koma. Lalu kita perlu variabel config di sini untuk nginstal beberapa parser treesitternya. Kita copy. Jadi di sini ada ensure installed. Jadi biar pas kita buka Neovim nantinya parser untuk bahasa yang kita masukin dalam sini tuh udah keinstall. Jadi kita copy di sini kali ya, kita paste di sini. Di sini aku mau rapiin dikit, sama mau aku tambahin ini auto underscore install sama dengan true. Nah, untuk di ensure installed-nya ini kita buka lagi GitHub treesitternya, terus ke sini bagian code yang tadi. Nah, di sini kalau scroll ke bawah itu ada supported language-nya. Kalian bisa cari bahasa pemrograman yang kalian pakai, banyak di sini. Nah, untuk settingan saya, itu saya install Lua, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, TSX, Svelte, Go, sama JSON. Kita save, terus kita quit. Buka lagi nvim init.lua, enter. Ternyata ada error. nvim treesitter.config not found. Kita scroll ke bawah. Kayaknya ini kita pindahin ke bawah deh. Karena kita ngedahuluin lazy-nya. Jadi di sini pindahin ke bawah lazy. Terus di save. Quit. Terus buka lagi. Nah, di sini treesitternya bisa terinstall. Loh, ternyata internetku gangguan bentar ya. Satu file kita coba ini. Kalau sudah keinstall itu biasanya ts. Nah, di sini ada treesitter. Terus kita pilih update karena tadi ada yang error. All parser up to date. Oke, kita coba quit dulu buat mastiin. Quit nvim, kita buka lagi. Nah, di sini terlihat bedanya dengan yang sebelumnya itu. Nah, di sini lebih berwarna karena parser untuk Lua sudah keinstall. Selanjutnya kita coba install Telescope. Telescope ini plugin untuk fuzzy finding atau untuk nyari file nanti. Kita buka tab baru, telescope.nvim. Masuk ke GitHub-nya. Nah, terus di sini yang bagian lazy kita copy. Ini sampai sini aja. Copy. Terus ke sini tabel plugin tadi. Paste. Nah, ini dihapus aja, nggak perlu, ini dihapus. Selanjutnya kita akan coba setting remap untuk Telescope. Balik lagi ke GitHub-nya. Terus kalau scroll ke bawah, nah di sini kita bisa ngeset keymap yang dipakai untuk manggil Telescope-nya nanti pakai vim.keymap.set. Nah, saya akan paste keymap Telescope yang biasa saya pakai. Di sini paste. Nah, untuk 4 yang di atas ini masih sama kayak yang di GitHub GitHub Telescope tadi. Cuman di sini ada nambah 2. Yang ini buat nyari semua file, termasuk file yang hidden. Karena kan kalau filenya dimasukin ke GitHub Ignore, tuh kadang nggak kebaca sama teleskopnya. Nah, di sini bisa kita cari lewat spasi FA. Terus di sini untuk nyari keyword di buffer yang terbuka saat ini. Kalau kalian mau ngikutin juga silahkan. Nah, yang penting itu yang ini, leader FF. Leader FF ini untuk nampilin fuzzy finding, untuk mencari file. Kalau biasanya kalian pakai di VS Code, itu biasanya kan ctrl p. Nah, kalau mau disamain dengan yang VS Code, bisa kita ganti. Jadi jadi gini, ctrl p. Nah, gini nih jadinya.
Kalau kalian mau ngikutin VS Code kayak gini, cuman saya pakai leader FF. Kalau sudah, kita save, terus keluar. Buka lagi nvim. Nah, di sini teleskopnya lagi diinstal. Quit, terus kita spasi FF. Nah, di sini sudah keluar teleskopnya. Kita bisa ke init.lua, terus kalau misalnya mau cari di buffer saat ini, ya kita coba satu-satu deh. Kita coba satu-satu. Spasi FF. Nah, ini bisa ya, cari file. Terus spasi FG, ini buat nge-grab di semua file. Kita cari vim. Tuh, dari lazy log JSON-nya muncul, dari init lua muncul. Nah, ini saya mau ganti kayaknya nih jadi fw. Terus lanjut kita cari keyword di buffer yang terbuka saat ini. fb. Oh, ini buat nyari file ya. Terus yang fh ini buat nyari di help menu, spasi fh. Kita coba hover, lsp buffer hover di sini. Terus kita coba spasi fa, ini sama aja, belum ada hidden filenya. Terus spasi fz. Nah, ini buat grab di buffer saat ini. Tuh. Kita coba leader. Nah. Nah, selanjutnya kita coba split file konfigurasinya ini ke dalam submodul. Karena kalau semuanya ditaruh di satu file, ini jadi panjang banget nih. Udah berapa line ini? Jadi, kita coba pindahin ke submodul. Kalau kalian buka ini, lazy tadi, terus scroll ke bawah. Nah, di sini di structuring your plugins, lazy itu bisa ngebaca folder di /nvim/lua/plugins atau di /nvim/lua/plugins. Jadi kita bisa nge-return lua table aja. Jadi nanti bisa kita split per beberapa file gitu. Misalnya settingan teleskop di file teleskop, settingan tree-sitter di file tree-sitter. Jadi nanti nge-manage-nya bisa lebih gampang. Balik lagi ke Neovim. Ketik 2ex, enter. Nah, kita bisa bikin folder di sini, pencet D, lalu nama foldernya tuh lua. Lalu kita bikin folder plugins di dalam folder luanya, D, pencet D, terus namanya plugins. Terus di dalam plugins kita bikin file baru, %, terus nama filenya wandart.lua. Nah, terus kita save. Titik 2W, enter. Terus kita close aja. Lalu di sini saya mau copy settingan untuk wandartnya yang ini, yang di dalam plugins. Copy, terus pindah ke wandart.lua. Di sini paste. Nah, jangan lupa di return. Jadi di sini lazy itu langsung otomatis meload package atau plugin yang kita taruh di folder /plugins tadi. Save, terus balik lagi ke init. Nah, di sini kita ada manggil comments vim.cmd, terus color scheme wandart. Di sini kita delete. Di sini kita cut aja. Terus pindah lagi ke wandart tadi. Nah, di sini tambahin koma, terus kita masukin ke dalam config. Config sama dengan, nah di config ini kita masukin function. Kayak gini, bikin function di lua, terus di enter, terus di paste ke sini. Ini mau saya rapiin. Nah, kayak gini. Di save, terus balik lagi ke init.lua tadi. Nah, kali ini kita coba pindahin tree-sitternya. Kita cut, terus ex, buka file tree-nya, terus masuk ke folder plugins, bikin file baru, %, nama filenya tree-sitter.lua. Di save, terus di sini kita return lua table ya. Nah, jangan lupa komanya dihapus. Save, terus balik lagi init.lua. Nah, di sini kan ada itu tuh, ada config buat tree-sitternya. Kita copy, terus pindah ke tree-sitter lagi, ex, gak mau jadi ex, terus 2,
plugins tree-sitter. Nah, di sini tambahin koma, config sama dengan function and terus kita paste ke sini. Kalau sudah, kita save, close, terus yang terakhir untuk teleskopnya kita copy, buka file tree-nya lagi, Lua plugins, bikin file baru, %telescope.lua, terus kita return. Terus kalau pindah ke sini, kita copy ini ya, konfigurasi teleskopnya. Terus di sini tambahin koma, config sama dengan function terus di save, bisa quit. Terus nah di sini udah gak perlu lagi nih, pluginsnya gak perlu, opsnya gak perlu. Nah di sini require lazy kita ganti jadi gini, require lazy dot setups, terus masukin string plugins. Nah satu lagi, settingan defaultnya ini mau saya pindahin ke file lain. Di sini kita cut dulu, terus buka file tree-nya ex. Nah di dalam Lua tambahin file baru, bikin file %, terus nama filenya apa ya, miss mungkin .lua. Terus kita paste ke sini, save, quit. Nah di sini kita tambahin require miss gini, terus keluar dari neofilmnya, terus kita masuk lagi. Kayaknya salah ya. Oh enggak, bener semua ini. Init.lua. Oke, nggak ada error. Jadi filenya tuh sudah kita pindahin ke dalam submodul. Selanjutnya kita coba install file tree. Jadi file tree-nya saya mau pakai nvim tree. Ini buka browser, terus kita cari nvim tree. Terus di sini cara installnya install. Nah, di sini installation. Nah, kita ambil yang lazy. Ini kita copy, masuk ke neofilm. Terus buka ex, terus Lua plugins. Di sini bikin file baru, nama filenya nvim tree. Terus kita paste yang tadi. Oke, terus di save. Terus kita coba quit, buka lagi neofilmnya. Nah, di sini langsung install nvim tree. Install, terus pencet Q buat keluar. Nah, kita coba jalanin nvim tree-nya. _, nvim. Nah, di sini ada nvim tree clipboard, nvim tree close. Kita coba nvim tree open. Nah, dia bakalan ngebuka file tree-nya. Nah, cuman kan sekarang tuh untuk ngebuka file tree-nya kita masih lewat komen ya. Nah, di sini kita coba set untuk ngebukanya itu lewat keymap. Jadi kita enter, masuk ke plugins, terus di nvim tree. Nah, di dalam config-nya ini kita coba set keymap-nya. vim.keymap.set. Nah, di sini kita set di mode normal. Kita mau bikin keymap ctrln. Ini bebas kalian mau kombinasiin dengan keymap apa, tapi di sini saya pakai ctrln. Terus ctrln ini mau ngejalanin berupa komen. Jadi di sini cmd komen, nama komennya nvim tree toggle. Terus di sini kita tambahin cr ini enter. Nah, terus di sini itu dia nerima option sebenarnya, tapi di sini kita kosongin aja karena belum perlu. Kita coba save ya, save, terus kita quit, nvim, buka lagi. Nah, kalau dipencet ctrln, sekarang kita sudah ada keymap untuk ngebuka
sama nutup, ngetoggle file tree-nya. Terus balik lagi ke nvim tree tadi. Saya mau nambahin satu lagi. Di sini kita tambahin komen biar gak lupa. Tambahin satu lagi. Nah, ini buat fokus ke file tree-nya. Kalau misalnya file tree-nya sudah kebuka, terus kursor kalian lagi di window lain, pakai keymap focus ini, dia bisa langsung loncat ke file tree yang kebuka tadi. Kita copy aja. Terus dia di mode normal. Nah, keymap-nya ini saya ganti, bukan ctrln. Ini saya mau ganti ke leader E. Biasanya saya leader E, tapi kalian terserah mau nge-remap ke mana. Terus yang di komennya ini bukan nvim tree toggle, tapi di sini nvim tree focus. Save. Kita quit lagi. Buka lagi nvim. Kita coba buka file ya, init. Nah, kan sekarang kursornya di sebelah sini nih, di buffer yang init.lua. Nah, kalau mau pindah ke file tree, pakai keymap focus tadi, leadernya itu spasi, berarti spasi E. Nah, dia langsung loncat ke file tree. Nah, buat balik ke buffer yang sekarang itu, keymapnya itu ctrl-w, ctrl-l. Nah, ini menurut saya kepanjangan, jadi saya mau ubah dikit keymapnya di file ini, file miss.lua ini. Nah, di sini jadi saya set keymap Ctrl H itu untuk ngelakuin komen Ctrl W H, terus Ctrl L itu untuk Ctrl W L. Ya, jadi lebih pendek satu action. Terus di sini untuk indent. Jadi kalau mau indent kan, kita select terus kurung siku kanan ya. Nah, itu kan langsung hilang ya dia. Terus kalau mau nge-indent lagi, kurung siku kanan lagi. Kalau kita indentnya itu pakai kurung siku kanan GV, dia langsung nge-select lagi. Jadi bisa di-indent lagi. Gitu. Jadi ini shortcut biar nggak keluar dari visual mode. Nah, di sini untuk escape terminal mode, ini untuk nanti. Nah, ini untuk nge-toggle line number-nya. Sekarang kan line number-nya nyala terus tuh. Nah, di sini juga ada relative line number. Di sini untuk matiin shift queue. Di sini shift queue-nya saya remap ke no op. No op ini nggak ngapa-ngapain. Jadi biar nggak kepencet gitu. Nah, di sini biar teksnya nggak mepet ke bawah pas di scroll. Jadi sekarang kalau kita scroll, Ctrl D, nah itu teks yang paling bawahnya ini mepet. Kalau kita Ctrl D Z, nah dia langsung ada paddingnya. Gitu. Yang ini juga tapi buat pas nge-scroll ke atas. Yang tiga ini buat apa ya? Aku lupa. Tapi intinya yang ada ZZ ini buat nambahin kayak padding gitu. Kita save, SO, terus keluar. Sekarang kalau kita coba masuk lagi, nvim, kita buka init, terus buka ininya, file tree-nya. Nah, sekarang kalau mau pindah window, itu bisa ctrl-l. Nah, nggak harus ctrl-w-l, ctrl-w-h gitu. Jadi bisa ctrl-l. Jadi pendek satu pencetan. Selanjutnya saya mau install Lua Line. Lua Line ini sebenarnya opsional. Buka browser, terus kita cari di sini Lua Line. Terus copy yang ini, yang lazy. Balik lagi ke NeoVim-nya. Kita buka file tree yang kita install tadi. Ke Lua, plugins. Nah, di dalam plugins ini kita bikin file baru. Pencet A. Nah, terus nama filenya lualine.lua. Di sini return paste. Terus di Lua Line itu dia ada bisa ngatur tema. Nah, di sini kita copy. Terus balik lagi ke NeoVim. Tambahin koma, masukin config. Function. Terus paste ke sini. Nah, di sini temanya itu saya mau pakai biar seragam ya. Wandar. Save, terus keluar. Kita buka lagi NeoVim-nya. Nah, di sini kita lagi nginstal Lua Line-nya. Quit. Nah, sudah beda tampilannya nih sekarang nih. Udah ada Lua Line. Untuk temanya sendiri,
Nah, di sini di themes.md kalian pilih aja yang mana yang cocok. Lalu kita install Bufferline ntheme. Bufferline ini nantinya bikin tampilan NeoVim-nya itu punya tab buffer kayak di code editor VS Code gitu atau JetBrains, dan kita bisa nge-cycle buffernya itu pakai tab. Di sini kita copy yang using lazy, terus bikin file baru bufferline.lua. Kita return. Ini nggak perlu. Lalu kita bikin config di sini karena mau bikin remap. Config function ini kita paste. Pertama di require bufferline dulu. Terus di sini kita set remapnya. Nah, di sini tab. Nah, di sini kayaknya ada yang salah nih. Ini harusnya huruf besar nih. Buffer line cycle next. Ini buat nge-cycle ke next buffer, pencet tab. Yang ini shift tab untuk nge-cycle ke buffer yang sebelumnya. Dan yang ini leader X atau spasi X di saya untuk nge-close buffer kita sekarang. Di save. Terus kita quit. Buka lagi NeoVim-nya, nvim. Nah, di sini lagi nginstall Bufferline. Nah, sekarang nih udah ada tab buffernya di atas ini. Kalau kita buka file init.lua sama buka file satu lagi Bufferline. Nah, sekarang bisa pindah-pindah buffer dengan pencet tab. Gini. Nah, kita coba buka file tree-nya. Tuh. Jadi sekarang sudah punya buffer, dan kalau mau di close bisa pakai spasi X atau leader X. Gini. Nah, tuh. Ke close semua sudah buffernya. Selanjutnya kita install terminal. Sebenarnya kalau di Linux nggak perlu ya, karena ada Tmax. Cuman kalau di Windows, settingan untuk nge-split terminalnya kayak gini. Split. Nah, itu nggak bisa di custom gitu. Kayak gini. Nah, kalau mau close, tuh salah. Gitu, jadi karena sulit keymapnya, jadi di sini untuk pengguna Windows kita pakai plugins terminal. Kita buka ini browsernya, cari nvterm, kita copy, terus bikin file baru, plugins, bikin file baru nvterm.lua. Terus di sini kita return. Apa lagi perlunya? Oh, ini nih buat nge-toggle terminalnya. Untuk manggil terminalnya kita bikin beberapa keymap. Nah, kayak gini. Kalian bisa pause videonya terus copy aja, atau nanti bisa lihat di repository yang saya share di deskripsi. Nah, di sini kita set keymap untuk mode terminal. Terus keymapnya itu ALTI. Ini buat nge-toggle floating terminal. Nah, yang ini ALTH buat nge-toggle terminal horizontal. ALTV untuk nge-toggle terminal vertikal. Nah, ini untuk di mode normal. Kalau tadi T, di sini kan mode normal, berarti ini N. Terus keymapnya itu sama, ALTI, ALTH, sama ALTV. Terus kalau kita save, terus keluar, buka lagi NeoVim-nya, dia lagi nginstall nvterm. Bisa kita close lazy, terus kita coba ya, ALTI. Tuh, bisa nge-spawn terminal. UMI, CLS, bisa aman. Terus kita coba terminal horizontal. Bisa, sama terminal vertikal. Aman ya. Selanjutnya kita install LSP. Nah, LSP inilah yang nantinya akan ngasih kita warning kalau ada error segala macam. Tapi di NeoVim, LSP server dengan completion yang muncul di layar kita itu dua hal yang berbeda. Jadi pertama kita harus install LSP servernya dulu, baru nanti kita install LSP clientnya di NeoVim. Jadi ada dua tuh, LSP server yang buat bahasa pemrogramannya, terus LSP client tuh yang di NeoVim.
Jadi untuk LSP servernya itu kita pakai Mason nvim. Nah di sini portable package manager for LSP. Ini nggak cuma LSP, dia ada DAP, ada linter, sama formatter juga. Kita copy yang ini, terus bikin file. Karena ada 3 yang mau kita install, jadi digabung di satu file aja gak apa-apa. Nama filenya itu lsp.lua. Nah di sini kita return. Di sini. Kita paste di sini sama ini config, bikin config function. Terus di dalam functionnya kita panggil ini, copy, terus balik lagi ke neofim-nya. Terus kita perlu plugin yang kedua, yaitu Mason LSP config. Kita bikin table baru di sini pakai koma. Terus buka browsernya lagi. Terus dibuka repository Mason LSP config-nya. Kita scroll. Nah di sini Mason LSP config. Copy, balik lagi ke neofim. Kita paste di sini. Terus di format. Terus kita lihat lagi di repositorinya. Jadi untuk Mason LSP config ini kita perlu ini setting ensure installer-nya. Kita copy. Terus balik lagi ke neofim, bikin config function n, terus paste ke sini. Nah di ensure installer-nya ini saya mau kopas pakai yang biasa saya pakai. Jadi settingan ensure installer ini berguna buat mastiin kalau LSP yang kita deklarasi di sini tuh harus terinstall di Mason gitu. Di sini ada LSP untuk Lua, ini untuk CSS, ini untuk HTML, ini Emmet, nanti biar bikin HTML-nya bisa cepat. Terus di sini ada TS server, ini buat Golang, dan ini buat Svelte. Dan yang terakhir plugin untuk LSP yaitu kita. Dan yang terakhir plugin untuk LSP-nya yaitu kita. Dan yang terakhir untuk LSP-nya itu kita perlu plugin nvim LSP config. Di sini di repositorinya nggak ada, kita copy aja ini linknya, balik lagi ke neofim, terus di dalam Lua table-nya paste di sini, terus bikin config function. Tapi sebelum bikin keymap-nya kita bikin beberapa variabel lokal dulu. Nah untuk LSP-nya ini perlu kita panggil satu-satu yang ensure installer-nya ini biar LSP-nya bisa kebaca. Dan yang pertama mau kita panggil itu yang ini dulu, Emmet aja dulu, karena Emmet ini agak panjang konfigurasinya. Jadi buka browser kalian, cari Emmet LSP. Kayaknya yang ini. Dia perlu capability ya. Jadi di sini kita copy dari capabilities sampai bawah, copy, balik lagi ke neofim. Terus dirapiin dulu dikit. Nah untuk capabilitiesnya ini saya mau rename jadi Emmet capabilities, karena untuk LSP yang lain nanti capability-nya beda. Nah, terus untuk file type-nya saya mau sesuaiin dengan yang biasa saya pakai. Nah di sini capability-nya jangan lupa diganti ya, karena tadi kita rename, jadi di sini kita ubah juga Emmet capabilities. Terus ini untuk file type yang mau saya biar dia kebaca sama Emmet LSP-nya, dia bakalan nyala di file CSS, HTML, JavaScript React, ini JSX ya, terus SAS, CSS, Svelte, sama TypeScript React. Nah untuk LSP yang lain itu dia kayak gini. Ini untuk LSP HTML-nya langsung dipanggil aja, sama CSS juga. Berarti ini kita sisa LSP Lua, LSP JavaScript, LSP Svelte, LSP Go. Oke, buat yang Lua itu kayak gini, kita kurang lebih sama, cuman di sini on attach kita bikin function buat LSP-nya ini bisa ngeformat dokumennya nanti. Ini Lua, terus yang JavaScript juga. Ini TS server. Yang ini Svelte,
sama ini GoPLS. Selanjutnya kita bikin keymapnya. Nah, di sini saya mau nambahin satu variabel lagi, lokal ops sama dengan ini nanti buat pas kita bikin remapnya, nanti tinggal dipanggil variabel option ini, no remap true sama silent. Nah, di sini baru kita bikin keymapnya. Kita buka ininya, repositorinya tadi, lsp config. Ada contoh nggak? Nah, jadi kalau teman-teman kesini ke minimal config, sini, nah di sini kan ada keymap dari settingan nvim lsp-nya kan bawaannya. Mappingnya ini kita copy aja. Kita copy. Nanti ku jelasin beberapa. Balik lagi ke neovim. Terus di sini kita paste. Nah, GD ini, yang ini, GD ini buat go to definition. Kalau misalnya kalian bikin fungsi, nanti kita bisa loncat ke fungsi, ke tempat atau ke file di mana fungsi itu didefinisiin. Terus GD ini deklarasi, aku lupa jujur bedanya apa. Terus yang ini penting nih, hover ini buat nampilin menu hovernya nanti. Terus yang lainnya mungkin kalian bisa explore sendiri fungsinya buat apa, tapi menurutku ini yang penting. Sama ini diagnostik, go to pref sama go to next. Yang ini kalau settingan aku pribadi tuh ku ganti keymapnya, ini jadi ctrl-p, yang ini jadi alt-p, jadi kayak gini. Nah, sama ini satu lagi, rename. Rename-nya itu mau aku ganti jadi pakai F2. Karena biasanya aku rename pakai F2. Jadi kayak gini. Nah, oke, satu lagi. Di sini ada yang salah. Jadi di sini tuh harusnya leader ya, bukan spasi. Nah, jadi yang ini, leader E ini tabrakan dengan nvim3 focus keymapnya. Jadi yang ini saya ganti jadi E besar gitu. Jangan lupa di save. Nah, kalau sudah, silahkan keluar dari neovimnya. Terus balik lagi. Global capabilities nil value. Oh, bentar, kayaknya ada yang salah deh ini. Ini tuh error karena ini belum diganti. Ya, ketinggalan. Emit capabilities. Nah, harusnya sih aman. Kita save, keluar, buka lagi neovimnya, di config-nya error. E-nya berlebih. Nah, di sini E-nya kelebihan 1. Oke, harusnya bisa. Balik lagi. Oke, di sini aman. Kita coba buka LSP-nya tadi. Kalau sudah berhasil LSP kayak gini, LSP info, nah itu sudah ada ininya, LuaLS. Yang ini kalian abaikan aja karena ini videonya aku record ulang karena ada yang salah, jadi ini diabaikan aja. Tapi yang penting ini nih, LuaLS, pastiin sudah true auto startnya. Oke, kita coba ini ya, apa namanya, keymapnya, shift K. Oke, bisa shift K. Terus kalau kita bikin function, bisa gak di sini? Function test n test, terus kita kosongin aja. Terus kita coba panggil di sini lokal t sama dengan test. Kalau kita gd, nah dia loncat ke atas tuh. Terus di sini kita coba ininya ya. Ini sengaja aku biarin. Kita coba apa yang belum? Diagnostik ya. Karena tadi di atas tuh ada yang ku biarin. Harusnya kalau ctrl-p
kursornya naik. Tuh, naik ke sini. Terus kita coba apa lagi? Rename ya, rename. Rename opsnya ini ku rename F2 jadi options. Oke, bisa ya, ku rename lagi jadi ops saja karena kepanjangan. Terus sisanya kalian bisa explore sendiri, tapi menurutku yang penting-penting itu yang ini. Nah, ini kayaknya sudah semua ya. Kita coba buka file init.lua. Nah, di sini langsung muncul ya vim undefined global. Ini tandanya LSP luanya sudah jalan. Terus kalau kita coba code action spasi CA, nah itu udah ada code actionnya. Tapi nggak aku code action dulu karena mau nginstal. Ini kan code actionnya kalau kita spasi CA itu masih kayak list gini ya, list di bawah. Nah, kita tambahin plugin sini. Nama pluginsnya itu Telescope UI Select. Kita copy yang ini. Copy, terus kita buka file Telescope. Nah, di sini kita bikin ini baru, satu lagi. Terus yang ini, yang di atas ini kita pindahin dulu. Pindahin ke dalam. Nah, lalu di sini kita tambahin config-nya. Config kayak biasa, function. Terus kita copy ini sampai sini. Dirapiin dulu. Terus ini nggak perlu, jadi kita delete aja komennya. Terus di save. Terus kita quit. Terus buka lagi neovim-nya. Terus kita quit, kita buka init lagi. Masih aman. Terus kalau kita spasi CA, nah di sini code action-nya sudah jadi lebih cakep. Kita coba mark vim as defined global, terus error-nya jadi berkurang. Lanjut kita install plugin untuk ngehandle comment. Buka browsernya, terus di sini comment.nvim. Nah, yang ini, terus kita scroll ke bawah, copy yang lazy, bikin file baru, comment.lua, return. Nah, kalau kita buka repositorinya, di sini ada options, terus di bagian toggler kita bisa pakai untuk nge-remap. Ini kan sekarang GCC itu buat nge-comment. Nah, kita bisa remap jadi terserah. Aku biasanya pakai spasi garis miring atau CTRL garis miring, terserah kalian. Jadi di sini kita paste. Tuh, toggler line. Jadi kalau mau comment line itu spasi garis miring, terus kalau mau comment block itu GCB. Nah, di sini juga save. Terus kita quit, buka lagi neovim-nya, dia lagi nginstal tuh. Quit, kita coba buka init. Nah, kita coba comment yang ini, spasi garis miring. Tuh, dia langsung ke comment. Kita coba comment block GB. Nah, dia langsung comment block. Kalau spasi garis miring dia komennya per line. Kalau GB dia komennya block. Selanjutnya kita coba install non-ls. Non-ls ini untuk ngehandle formatting sama linting nanti di kode kalian. Dulunya itu orang-orang pakai null ls, cuman null ls ini udah read only repositorinya. Jadi udah ditinggal sama yang ngurusnya lah. Jadi orang-orang sekarang tuh makainya non-ls. Jadi yang ini non-ls. Jadi cara nginstalnya itu kita copy ini linknya. Terus bikin file baru. File baru non-ls.lua. Di sini kita return lua table.
sama ini. Terus nanti config, karena perlu konfigurasi, function and kemudian kita bikin variabel config lokal null ls null underscore ls gini. Lalu di sini require null ls. Walaupun namanya non ls, di sini tetap pas require-nya jadi null ls. Terus di sini kita perlu setting formatter yang akan dipakai. Ini nanti kalau sudah disetting terus kita save, dia bakalan error. Kenapa error? Karena formatternya itu baru disetting tapi belum di-download gitu. Jadi nggak kebaca dia. Selanjutnya kita bikin kita panggil ini ya, null ls setup. Terus di dalam sini source sama dengan, nah di sini ini untuk style Lua, yang ini untuk prettier. Nah kalian bisa copy aja ini settingannya. Kemudian keymap, jadi kita perlu satu keymap untuk nge-trigger formatnya. vim.keymap.set di mode normal, leader fm buat format. Terus yang mau kita jalanin vim.lsp.buff.format. Terus optionsnya kosong. Nah sebelum kita save, kita buka Mason dulu. Mason, terus di sini kita cari pakai garis miring, terus cari style Lua, yang ini, terus pencet I untuk menginstalnya. Sama prettier. Nah yang ini install. Nah keduanya sudah keinstall, kita quit, kita save, buka lagi. Nah dia lagi nginstal non ls. Kita coba buka init, terus ininya kita giniin dulu, kita berantakin. Bisa gak dia? Spasi fm. Nah tuh sekarang formatnya jadi bagus karena non ls-nya sudah bisa diinstal. Tuh null ls info jalan ya dia. Terus di sini ada active source-nya, style Lua. Saya mau coba buka Go. Kita coba buka ini. Terus kita tambahin misalnya di sini, jangan di sini deh. Type test struct, belum ada code completion-nya, itu next. Terus kita bikin nama string umur in misalnya, terus kita spasi fm. Nah formatnya sudah jalan, jadi non ls kita sudah benar. Ini aku keluar dulu. Selanjutnya kita install plugins untuk ngehandle completion. Untuk completion ini kita perlu beberapa plugin, tapi di sini kita bikin ini dulu. Return Lua table. Aduh. Terus yang pertama kita perlu itu, buka browsernya, ini nvim cmp. Jadi kita copy, balik lagi ke neovim. Terus kalau kita lihat di repositorinya, itu dia cara manggil setupnya kayak gini. Jadi kita copy aja dari lokal sampai sini, sampai di atas setup lsp config ini. Copy, terus balik lagi ke neovim, bikin config sama dengan function and kita auto format aja karena udah ada lsp ini. Nah terus di sini karena kita gak pakai VSnip ya, jadi di sini dihapus aja. Terus window-nya dinyalain, VSnip-nya dihapus. Jadi balik lagi ke sini. Nah jadi untuk snippet-nya ini kita nyalain yang ini, Lua snip. Terus yang bawahnya dihapus aja. Kemudian di sini untuk mappingnya saya mau ganti. Nah jadi di sini mappingnya saya ganti
Di sini nambah untuk select previous itemnya, saya pakai CTRL 9, select next itemnya pakai CTRL 0, terus scroll dokumentasinya sama. Nah di sini untuk mapping complete-nya itu pakai, kayaknya sama ya, kontrol spasi. Ya sisanya ini sama. Nah di sini ada nambah lagi untuk nge-cycle completion-nya. Jadi di sini nambah mapping tab. Jadi buat nge-cycle completion-nya nanti bisa pakai tab. Kalau kalian mau tiru, silahkan di pause saja videonya, di copy, atau bisa buka di repository yang saya lampirin di deskripsi. Lalu selanjutnya kita install Lua Snip. Sini Lua Snip. Yang ini kita copy. Sini kita tambahin Lua Snip, lalu kita tambahin beberapa dependensinya. Yang pertama itu cmp Lua Snip. Yang ini. Sama friendly snippet. Kita copy. Nah, terus kita balik lagi ke Lua Snip. Scroll ke bawah. Kita import ini. Require Lua Snip loader from VS Code lazy load. Nah, terus kita paste di sini. Selanjutnya kita setting source-nya. Nah, karena source completion-nya ini butuh dependensi lagi, jadi kita buka lagi repository nvim cmp-nya. Nah, terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada wiki, terus dibuka di tab baru wiki ya. Nah, di sini ada list source yang bisa kita pakai di completion-nya. Yang mau saya tambahin itu yang ini, cmp Lua Snip, terus cmp buffer, terus cmp nvim lsp, kemudian cmp patch, yang gitnya nggak perlu, shell. Nah, di ini yang terakhir miscellaneous, itu kita pakainya ini cmp nvim Lua. Oke, jadi pertama itu kita ke ini cmp Lua Snip. Nah, di sini di source-nya nanti kita tambahin Lua Snip, terus untuk dependensinya atau untuk apa namanya? Karena kita harus tambahin ke Lua table, jadi di sini kita copy juga URL-nya. Kita copy. Sudah di copy, balik lagi ke Neovim, terus scroll di atas, scroll ke atas. Nah, di atas ini kita tambahin Lua table baru, koma, terus kita tambahin ininya tadi. cmp Lua Snip, terus balik lagi. Yang kedua itu cmp buffer. cmp buffer ini source-nya nanti kita panggil kayak gini, buffer. Jadi kita copy dulu ininya, kita tambahin dependensinya dulu, balik ke Neovim, paste ke sini, koma, tambah lagi, balik lagi ke browser, ke cmp nvim lsp, copy lagi linknya, balik ke Neovim, terus di paste, balik lagi ke browser, copy linknya yang cmp pad, balik lagi ke Neovim, tambahin dependensi, balik lagi ke browser, kayak gitu terus. Nah, ini yang terakhir nih, cmp nvim Lua, kita copy linknya, balik lagi ke Neovim, tambahin. Nah, sekarang dependensinya sudah semua, kita scroll ke bawah. Nah, di tab source ini, buffernya itu bisa kita pindahin aja ke sini. Terus ini kita hapus, jadi pakai satu Lua table aja. Terus kita balik lagi ke browser, ke tab ini cmp Lua Snip.
Nah ini kita copy nih yang ini nih. Kita copy table name sama dengan luas snipnya, balik ke Neofim, terus ditambahin di sini. Gitu. Nah begitu juga untuk yang lainnya. Ke browser, buka repositorinya, copy luar table, balik ke Neofim, paste. Buffernya sudah ya. Karena buffering sudah, jadi saya hapus saja. Balik lagi ke Neofim, balik lagi ke browser, di cmp nvim lsp. Ini kita copy luar tablenya sama kayak tadi. cmp path-nya juga kita copy yang ini. Nah, yang terakhir cmp nvim lua, yang ini kita copy. Balik ke Neofim, paste. Terus kita format. Nah, sekarang source-nya sudah. Nah, untuk yang completion ini, di sini saya ada yang salah. Ternyata di sini ke double. Jadi nvim lsp yang ini dihapus saja. Jadi satu aja ininya nvim lsp-nya. Terus yang di bawah sini kan sebelumnya nyala tuh. Kayak gini. Nah, yang ini kita nggak perlu, jadi dihapus saja. Lupa dihapus kemarin. Hapus. Jadi hasil akhirnya kayak gini. Satu lagi untuk completion itu, kalau teman-teman perhatiin sekarang, kalau kita tambahin kurung misalnya, kurung apa namanya ini? Kurung kurawal. Nah, dia itu gak otomatis nutup. Biar gak nutup manual gini, jadi kita tambahin satu plugin yang namanya nvim auto pairs. Jadi balik ke browser, buka tab baru, kita cari nvim auto pairs. Nah, yang ini. Terus kita copy aja ini ya. Set. Balik ke Neofim. Scroll ke bawah, kita taruh di bawah aja yang ini. Nah, di sini kita bikin luar table baru. Terus URL-nya kita paste ke sini. Balik ke browser lagi di repository nvim auto pairs-nya. Mau lihat kita tuh perlu ini ya, perlu manggil setup ya. Jadi kalau teman-teman scroll ke bawah, terus di sini ada nvim cmp ini. Jadi kita perlu nambahin mapping, enter on nvim cmp setup. Kayak gini. Jadi di sini kita copy ini ya. Copy, balik ke Neofim. Nah, di sini kita tambahin config sama dengan function n. Nah, di dalam functionnya ini kita paste yang tadi. Format. Terus di sini aku mau nambahin option yang sering kupakai. Kalau teman-teman mau ngikutin juga silakan tinggal di pause saja videonya. Nah, jadi di sini aku pakai disable file type sama face wrap. Yang disable file type-nya nih buat telescope prom. Jadi kalau kita masukin telescope prom, dia agak nge-auto complete kurungnya gitu. Kalau semuanya sudah benar, kita save, enter, keluar dari Neofim, balik lagi ke Neofim. Nah, di sini lagi nginstall nih. Nah, kalau kayak gini berarti sudah diinstal. Kita quit lazy-nya. Coba kita buka file apa ya? Completion. Nah, kita coba bikin kutip 2. Harusnya dia langsung nge-auto complete. Oh, enggak ya? Kayaknya ada yang salah deh yang ini. Kalau kurung auto complete, atau karena harus di restart dulu. Kalau kita quit, save dulu, quit, buka lagi Neofim. Nah, kita coba kutip. Oh, nggak mau ya dia. Tapi di sini auto complete-nya sudah muncul nih. Yang bermasalah sekarang tuh auto pairs-nya. Sini ya. Nggak mau nge-auto complete, nggak mau nge-auto itu, nggak mau nutup otomatis kurungnya. Jadi apa yang salah nih? Ternyata di sini tuh ada yang ketinggalan. Tuh. Jadi harus panggil ininya dulu. Require nvim auto pairs.setup. Nah, semoga ini bisa ngefix auto pairs-nya. Save, kita quit, balik lagi ke Neofim, kita buka file,
Kita coba ya. Oh ya, sekarang sudah mau otomatis nutup dia. Kutip 1 bisa kurung siku, kurung kurawal. Nah, sekarang sudah ada itunya juga, completion ya. Kalau kita bikin function, tuh sudah ada snippet, sudah ada yang dari teks, dari buffer, yang ini dari snippet. Terus kalau kita local cmp, nah cmp harusnya ada juga nih variabel nih. Ini dari LSP. Oke, jadi sudah berhasil completionnya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Jangan lupa di save. Selanjutnya kita akan install plugin untuk integrasi Git ke dalam kode editor kita. Kita buka browser, terus cari git sign, gitsign.nvim yang ini aja kita copy linknya, terus buka new vim ya. Di dalam folder plugins kita bikin file baru, nama filenya git.lua, enter, terus kita return lua table. Karena ini pluginnya nanti ada 2, jadi kita bikin lua table lagi di dalamnya. Terus masukin ini alamat URL-nya, terus koma. Nah, karena saat proses recording video ini plugin gitsign ini ada errornya di versi yang terbaru, jadi di sini saya mau tambahin tag versi 0.7. Nah, yang ini. Terus kita tambahin config function. Kita copy aja default config dari gitsign. Paste ke sini. Terus kita tambahin keymap vim.keymap.set mode normal. Terus keymapnya itu leader GH. Terus cmd git sign preview hang inline, terus enter cr. Nah, di sini saya mau tambahin variable options, local options, no remap, true, sama silent. Terus kita masukin ke dalam sini. Terus yang ini kita copy lagi. Nah, sini saya mau ganti ini H besar. Ini jadi preview hang aja. Ini inline. Yang ini dia floating kalau nggak salah. Terus keymap selanjutnya itu untuk nyalain line blamp, toggle terus keymapnya leader GB. Nah, ini komennya itu toggle current line blamp. Kita save, terus kita coba keluar, buka lagi new vim ya. Ini lagi nginstal gitsign, quit. Oh, ini karena ini nggak ada gitnya, saya coba buka di folder yang lain. Kita coba ya, spasi GB, tuh ada line blamp-nya. Terus kalau dihapus kita ganti dengan println terus spasi GH. Nah, ini yang preview inline, terus yang satu lagi spasi G shift H. Nah, ini yang yang floating. Jadi kita undo aja. Nah, gitsign-nya sudah selesai. Jadi kita keluar dari sini, balik lagi ke yang tadi, kita nambahin plugin satu lagi yaitu NeoGit. Jadi kita ke browser, NeoGit. Nah, di sini kita copy aja yang ini, terus buka lagi file gitnya.
kita paste ke sini. Nah, terus ini kan cuma perlu satu nih katanya. Nah, karena kita sudah install teleskop, yang FZF-nya dihapus saja. Dihapus, terus balik lagi ke repository NeoGit, configuration. Nah, ini default config. Kita copy aja config defaultnya. Terus ini taruhnya di mana ya dia? Oh, berarti di sini nih. Kita taruh ke sini. Function. Paste ke sini, format. Terus kalau scroll ke bawah, mana ya? Nah, ini integration. Yang teleskopnya kita bikin true. Kita hapus aja komen-komennya biar gak rame banget. Nah, kalau sudah, kita bikin key map untuk ngebuka NeoGit-nya. Scroll ke bawah. Nah, di atas N-nya ini kita tambahin key map. vim.keymap.set mode normal. Terus key map-nya itu leader gt. Terus, nah dia itu ngejalanin komen NeoGit. cmd NeoGit. Terus cr. Terus di sini saya mau nambahin ini options-nya. No remap, true, silent, true juga. Save, terus keluar. Kita buka lagi NeoGit-nya. NeoGit, kita buka lagi NeoVim-nya. Nah, di sini dia lagi nginstal NeoGit sama dependensinya itu di view. Keluar. Karena di sini gak ada repository, jadi aku pindah ke project yang lain. Terus kalau kita buka project yang ada git-nya, contohnya di sini nvim, saya buka di sini, terus spasi gt. Nah, di sini kelihatan ya yang unstage. Terus aku coba stage semua. Terus kita coba commit, message-nya nyobain NeoGit misalnya. Nah, terus kalau mau nge-push, kita bisa push pakai shift P. Push, kita coba push to remote. Nah, sudah ya. Ini kalau kita nyalain line blame-nya, spasi GB, bukan di sini ya. Di mana itu yang baru tadi? Sheet. Nah, di sini kalau kita nyalain line blame-nya, muncul ya. Sebenarnya agak salah sih, saya nge-push ini ke itu, ke GitHub, cuman gak apa-apa untuk demonstrasi. Oke, mungkin cukup sekian untuk konten ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Dadah.